Halo teman-teman. Korea Utara berbatasan dengan Cina di utara, dengan panjang lebih dari 1.400 km. Mereka sangat dekat dengan Cina dan sering dianggap sebagai sekutu selama bertahun-tahun. Mengapa itu terjadi? Apakah mereka memiliki kepentingan bersama? Pada tahun 1949, Korea Utara dan Cina secara resmi menjalin hubungan diplomatik. Ketua Mao Zedong pernah berkata, Cina dan Korea Utara sedekat bibir ke gigi. Pernyataan itu terbukti setahun kemudian, saat Perang Korea, 1950 hingga 1953. Beberapa minggu sebelum partisipasi Cina, Korea berada di atas angin. Karena dukungan militer AS. Mereka dengan cepat mendorong tentara Korea kembali ke perbatasan Cina. Segera setelah itu, Cina mengirim 300.000 sukarelawan, melintasi perbatasan dan membantu Korea Utara melakukan serangan balik, mengusir pasukan AS dan Korea Selatan dari wilayah tersebut. Selama 2 tahun berikutnya, pertempuran itu tegang, tidak dapat membedakan antara pemenang dan pecundang, dan jatuh ke jalan buntu. Akhirnya, perang berakhir dengan gencatan senjata, 1953. Kita tahu, meringkas perang 3 tahun, dalam beberapa kalimat, terlalu disederhanakan. Tapi di bagian ini, kita hanya belajar tentang hubungan antara Cina dan Korea Utara, jadi terimalah untuk sementara waktu. Sekarang, kami pikir, setiap orang memiliki pertanyaan, mengapa Cina membantu Korea Utara dengan sangat antusias? Tentu saja, bukan karena kata-kata Mao Zedong. Ada 3 alasan utama terjadinya peristiwa ini. Pertama, jika Korea Selatan mengalahkan Korea Utara, maka militer AS akan memiliki alasan untuk ditempatkan di dekat perbatasan Cina. Oleh karena itu, akan mengancam keamanan nasional, serta akan menghabiskan banyak uang dan tentara untuk menjaga di sepanjang perbatasan lebih dari 1.400 km. Pada 1950-an, militer Cina terbatas dan menghadapi perlawanan dari Kuomintang, sehingga tidak bisa menyebar. Selain itu, jika pasukan Amerika berada di dekat Cina, Partai Komunis akan kesulitan menghadapi gerakan anti-komunis di negara tersebut. Kedua, ketika perang pecah, sekutu Soviet tidak mau muncul. Stalin menghindari konfrontasi langsung dengan Amerika Serikat. Jadi mereka mendorong sekutu Cina mereka untuk mengirim pasukan untuk mendukung Korea Utara. Sebagai imbalannya, Uni Soviet akan memberi Cina peralatan militer, dukungan udara, dan perlindungan perbatasan jika itu dirambah oleh musuh. Ketiga, Cina ingin membantu Korea Utara mendidik dan menyebarkan orang untuk mencintai negara dan melawan imperialis. Dengan demikian, memperkuat kepercayaan masyarakat dan menciptakan reputasi Partai Komunis Cina. Satu anak panah mengenai 3 sasaran. Membantu Korea Utara tetap mendapat manfaat, itulah indahnya Cina. Karena peristiwa ini, persahabatan antara Cina dan Korea Utara semakin erat. Pada tahun 1961, kedua belah pihak menandatangani perjanjian persahabatan, kerjasama, dan saling membantu. Dengan demikian, Cina siap membantu Korea Utara dan sebaliknya jika diserang oleh pasukan musuh. Perlu dicatat bahwa Cina hanya akan membantu Korea Utara jika diserang terlebih dahulu. Dan jika Korea Utara mengirim pasukan untuk menyerang Korea Selatan, atau siapapun terlebih dahulu, Cina hanya akan berdiri dan menonton. Perjanjian ini berlaku hingga tahun 2021, dan tidak diketahui apakah akan terus diperpanjang atau tidak. Saat ini, hubungan mereka saling menguntungkan. Selama beberapa dekade, Cina telah menjadi pemasok utama minyak dan gas ke Korea Utara. Pada saat yang sama, memberikan bantuan dan pinjaman untuk membantu Korea Utara membangun kereta api dan jalan raya. Mereka juga memberikan banyak bantuan makanan ke Korea Utara, terutama pada periode 1996 hingga 1998, ketika negara itu mengalami kekurangan pangan yang parah. Selain itu, Cina juga membantu Korea Utara melatih para peretas. Dan kini menjadi ancaman bagi dunia internasional dan Cina sendiri. Sebagai tanggapan, Korea Utara menganggap Cina sebagai mitra dagang terpentingnya, dan sebagian besar barangnya memiliki label Made in China. Negara ini juga mengirimkan ratusan ribu tenaga kerja ke Cina untuk bekerja, dengan harga murah. Selain itu, Beijing khawatir bahwa, jika negara Korea Utara runtuh, karena serangan atau penyebab lain, akan menyebabkan bahaya masuknya pengungsi ke Cina, yang mempengaruhi keamanan sosial. Cina juga selalu menganggap Korea Utara sebagai zona penyangga yang memisahkannya dari Korea Selatan, sekutu Amerika Serikat. Jika Korea Utara mati, tetangga Cina akan berubah menjadi Amerika, saingan mereka. Karena itu, kedua negara ini saling membutuhkan bibir terbuka dan gigi dingin. Namun, ada juga masalah di antara mereka. Karena Korea Utara terus menguji senjata nuklir, terlepas dari sanksi AS dan PBB. Di bawah tekanan internasional, Cina dipaksa untuk menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara pada tahun 2006, dengan membatasi perdagangan.
Namun, pejabat barat menuduh, mereka menghindari hukum untuk bekerja sama satu sama lain seperti biasa. Buktinya, dari tahun 2006 hingga 2015, perdagangan bilateral di antara mereka meningkat 10 kali lipat. Belakangan ini, hubungan di antara mereka bahkan lebih baik dari sebelumnya. Secara khusus, pada Maret 2018, kedua pemimpin mengadakan pertemuan rahasia di Beijing. Dan sejak saat itu hingga Juni 2019, mereka bertemu 4 kali lagi. Selama kunjungan pertamanya ke Korea Utara dalam 14 tahun, Presiden 11 Jinping menegaskan, Cina akan selalu mendukung Korea Utara, tidak peduli bagaimana situasi internasional berubah. Kalimat seperti itu sudah cukup untuk dipahami, hubungan di antara mereka sangat baik. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.